Berkata Imam As-Sindi menjelaskan hadis yang kita baca tadi. Wa ka'annal murada kullu dhanbin turja maghfiratuhu ibtida'an illa qatlul mu'min fa innahu la yughfar bila sabaqi uqubah wa illa al-kufru fa innahu la yughfar aslan. Thumma la budda min hamlihi ala ma idza lam yatub wa illa fattaibu min adh-dhanbi kama la dhanba lah. Kaif wa qad yadkhulu al-qatil wal maqtul al-jannah ma'an kama idza qatalahu wa huwa kafir thumma amana wa qatal. Jadi kata Imam As-Sindi, seolah-olah murad atau maksud, al-murad itu artinya maksud hadis ini, seluruh dosa itu diharapkan ampunannya kecuali membunuh mukmin. Fa innahu la yughfar. Sesungguhnya dia tidak diampuni. Wa illa al-kufru atau kekafiran juga tidak diampuni. Kemudian juga maksud hadis ini kalau pelakunya tidak bertobat sebelum dia mati. Tapi kalau dia bertobat sebelum dia mati, maka dihapuskan dosa-dosanya itu. Tetapi masalah berikutnya, apakah kalau dia bertobat diterima tobatnya atau tidak? Ini lagi. Bisa jadi dia sengaja membunuh seorang muslim, seorang mukmin, lalu dia hendak bertaubat. Apakah diterima taubatnya atau tidak? Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, annahu sa'alahu sa'ilun. Dari Ibnu Abbas bahwasanya seseorang bertanya kepadanya, "Ya Abul Abbas, hal lil qatil min taubah?" Wahai Abul Abbas, apakah seorang pembunuh itu diterima taubatnya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma seolah-olah seperti heran, dia mengulangi pertanyaannya, "Madza taqul?" Apa katamu? Lalu orang itu mengulangi lagi pertanyaannya. Lalu Ibnu Abbas kembali berkata, "Madza taqul? Madza taqul? Apa yang kau ucapkan?" Diulang lagi pertanyaan, dia berkata lagi, "Madza taqul? Apa yang kau katakan?" Akhirnya setelah 3 kali Ibnu Abbas berkata, "Anna lahu taubah?" Bagaimana dia akan bertaubat? Sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'til maqtul muta'alliqan ra'sahu bi ihda yadayhi mutalabbiban qatilahu bi yadihi al-ukhra yashkhubu awdajuhu dama hatta ya'ti bihi al-'arsh fayaqulu al-maqtul lillahi rabbi hadha qatalani fayaqulu Allah 'azza wa jalla lil qatil ta'ista wa yudhhabu bihi ila an-nar." Rawahu Tirmidzi wa Tabarani. Apa kata Ibnu Abbas? Aku mendengar Nabi kalian bersabda, di hari kiamat orang yang terbunuh itu akan datang menghadap Allah dengan memegang kepalanya dengan salah satu tangannya, lalu tangannya yang lainnya menyeret-nyeret pembunuhnya, sementara urat-uratnya mengucurkan darah, nadi-nadinya mengucurkan darah. Hatta ya'tiya bihil arsh, sampailah dia ke bawah arsh. Lalu orang yang dibunuh itu berkata kepada Allah, "Rabbi hadza qatalani, ya Allah inilah yang telah membunuhku." Fayaqulu Allah 'azza wa jalla. Lalu Allah 'azza wa jalla berkata kepada sang pembunuh, lil qatil ta'ista, celaka engkau, sengsara engkau, wa yuzhabu bihi ilan nar, lalu diseretlah ke dalam api neraka. Dosa dia terhadap Allah mungkin diampuni, tetapi kesalahan dia sesama manusia itu tetap akan diadili di hari kiamat. Karena seorang pembunuh, dia telah melakukan 2 dosa. Dosa melanggar larangan Allah, syariat Allah. Dosa kedua menumpahkan darah manusia. Allah mungkin mengampuni taubat dia, dosa dia, tetapi perbuatan dia terhadap manusia itu tetap akan dibalas, karena orang itu akan menuntut di hadapan Allah di hari kiamat. Jadi bagaimana akan diharapkan taubatnya seorang pembunuh mukmin? Begitu juga aksi-aksi seperti yang terjadi di sebagian di Afgan, di Irak, di Pakistan, aksi teror, di mana korban-korbannya juga orang-orang Islam. Nah, ini jelas terkena ancaman-ancaman hadis ini.
seorang pelaku aksi teror atau teroris irhabi, jika dia mati dengan aksinya bom bunuh diri itu, dia mati dengan mati jahiliyah. Jadi bukan mati syahid, tetapi mati jahiliyah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, "Man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jamaah famat mata maitatan jahiliyah. Wa man qatala tahta rayatin amiyatin yaghdabu li asabah aw yad'u ila asabah aw yansuru asabah faqutila faqitlatun jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafi li dhi ahdin ahdah falaysa minni wa lastu minhu." La ilaha illallah. Ini ancaman yang keras. Apakah mereka tidak membaca hadis ini? Kenapa mereka menutup mata dari hadis ini? Hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Dan memang begitu. Biasanya pelaku-pelaku aksi teror itu sama seperti nenek moyang mereka Khawarij di zaman dahulu, di zaman Ali bin Abi Thalib, yang mengkafirkan para sahabat, membunuh para sahabat ketika itu. Mereka adalah anak-anak muda. Mereka masih muda, masih dangkal ilmunya, dan tidak mau belajar kepada para ulama. Sombong, menganggap mereka lebih utama dan lebih pandai daripada para ulama. Wajar kalau mereka tidak membaca hadis-hadis ini. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang membelot dari ketaatan pada pemimpin yang sah, wa faraqal jamaah, memisahkan diri dari al-jamaah, dijelaskan oleh para ulama artinya memisahkan diri dari pemimpin yang memimpin kaum muslimin, famat, lalu dia mati, mata maitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Wa man qatala tahta raya amiyatin, barang siapa yang berperang di bawah bendera amiyah, bendera buta, bukan di bawah bendera jihad yang benar, bukan di bawah bendera Islam, tetapi bendera kelompok-kelompok, itu bendera amiyah. Yaghdab li asabah, dia marah karena fanatisme kelompoknya. Au yad'u ila asabah, mengajak kepada fanatisme kelompoknya. Au yansur, atau berperang membela kelompoknya asabah. Faqutil, lalu dia terbunuh. Faqitlatun jahiliyah, maka itu adalah mati jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati, barang siapa yang keluar menghunus senjata atas umatku, yadribu barraha wa fajiraha, memukul orang-orang yang baik dari umatku atau orang-orang yang keji dari umatku, orang fajir. Jadi sekalipun dia seorang fajir tapi dia masih mukmin. Wala yatahasha min mu'miniha, dan dia tidak menjaga orang mukminnya. Wala yafi li ahdin ahda, dan tidak menunaikan janji kepada orang-orang kafir yang sudah terikat perjanjian dengan dia. Falaisa minni wa lastu minhu, aku bukan dari dia dan dia bukan dari golonganku. Jadi lebih dari 1400 tahun yang lampau Rasulullah sudah berlepas diri dari pelaku-pelaku aksi teror itu. Berarti itu bukan bagian dari Islam, bukan bagian dari ajaran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu diutus membawa rahmat, kasih sayang, ketentraman dan kedamaian untuk umat, bukan menimbulkan rasa takut, kecemasan yang menghantui masyarakat banyak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pelaku teror, aksi teror, irhabi, orang yang akan pertama diadili di hari kiamat. Saking besarnya dosanya dan murka Allah sangat besar pula kepadanya. Di dalam hadis yang muttafaqun alaihi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Perkara yang pertama diadili di antara manusia di hari kiamat adalah dalam urusan darah.
Itu yang pertama diadili. Maka yang pertama diadili adalah pelaku teror, karena dia banyak menumpahkan darah manusia, khususnya kaum muslimin. Kemudian pelaku aksi teror itu tidak diterima darinya ibadah fardu, apalagi ibadah sunnat, tidak diterima oleh Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qatala mu'minan fa'tabata bi qatlih, lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adla." Diriwayatkan oleh Abu Daud. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, lalu ketika dia membunuh mukmin itu menganggap dirinya benar, dia membunuh mukmin, dia anggapnya dirinya benar, dianggapnya dirinya yang berjalan di atas jalan yang lurus, maka Allah tidak menerima darinya ibadah sunat maupun ibadah fardu. Tidak diterima amalannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang akan dibanggakannya di hari kiamat? Dan seorang pelaku aksi teror akan dihalangi dirinya dari masuk surga. Bagaimana dia akan mengaku mati syahid? Seorang syahid itu dijamin surga, sementara pelaku aksi teror dihalangi dari masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a an la yahulanna bainahu wa maidal jannah mil'u kaffin min damin yuhriku." Barang siapa yang sanggup, janganlah dia menghalangi dirinya dari surga. Mil'u kaffi min damin yuhriku, sekalipun hanya dengan setelapak tangan darah yang ditumpahkannya. Ka'annama yadhbahu dajajah, sekalipun hanya seperti darah dia menyembelih ayam. Kullama taqaddam li babin min abwabil jannah, setiap kali dia maju untuk masuk ke pintu-pintu surga, hala bainahu wa bainah, maka akan dihalangi dia dari pintu surga tersebut. Man istata'a minkum, siapa yang sanggup di antara kalian, alla yudkhila batnahu illa thayyiba, siapapun di antara kalian yang sanggup untuk tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali yang thayyib, maka lakukanlah. Fa inna awwala ma yantinu minal insan batnuh, karena yang pertama busuk dari bagian tubuh manusia itu adalah perutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabarani. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pelaku aksi teror dengan aksi bunuh diri, maka dia akan disiksa di hari kiamat dengan apa dia membunuh dirinya. Kalau dia membunuh dirinya dengan bom, maka dia akan disiksa di neraka dengan bom itu pula. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini muttafaqun alaihi, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhallada fiha abada." Barang siapa yang bunuh diri dengan mencampakkan dirinya dari gunung, maka di neraka jahanam dia pun akan dicampakkan ke dalamnya, kekal, dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Muhammad tahassas summan faqatala nafsah, barang siapa yang menghisap racun untuk membunuh dirinya, fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam, maka kelak racun itu di tangannya, dihisap-hisapnya di dalam neraka jahanam, khalidan mukhallada fiha abada, kekal dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yajau biha fi batni fi nari jahannam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau besi, maka di hari kiamat besi itu di tangannya, lalu dia menusuk-nusuk perutnya di neraka jahanam, khalidan mukhallada fiha abada, dia kekal dan dikekalkan di dalamnya. Dia menyiksa dirinya dengan alat yang dia gunakan untuk membunuh dirinya. Pelaku aksi teror dengan aksi bunuh diri seperti yang terjadi itu, kalau dia mengaku muslim, maka dia akan terkena ancaman-ancaman hadis yang mulia ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itulah hadis-hadis, sebagiannya saya lewatkan. Sebarkan hadis-hadis ini agar kaum muslimin tahu
bagaimana sebenarnya kerasnya sikap Islam terhadap aksi-aksi teror seperti itu. Agar umat lain pun tahu sebenarnya Islam berlepas diri dari itu semua. Umat ini adalah umat yang membawa kedamaian, ketentraman, mengajak kepada kebaikan, menegakkan keadilan, sekalipun terhadap orang yang berbeda agama dengan dia. Berikut ini saya akan bacakan fatwa Hay'ah Kibaril Ulama. Saya nukilkan dari fatwa Al-A'immah fin Nawazil Al-Mudilhimmah. Fatwa ini dikeluarkan dalam tahun 1417 Hijriah. Jadi sudah lama dikeluarkan oleh Hay'ah Majlis Hay'ah Kibaril Ulama Al-Saudi. Kibaril Ulama itu lembaga yang menghimpun ulama-ulama senior, ulama-ulama besar di Arab Saudi. Jadi ketika terjadi aksi ledakan bom bunuh diri juga di kota Khobar, di provinsi Syarqiyah, maka para ulama mengeluarkan surat edaran atau fatwa. Saya bacakan. Wa innal majlis ba'da an-nadhari wad-dirasati wat-ta'ammuli, sesungguhnya majlis kibar ulama setelah memandang, mempelajari dan merenungi, qarrara bil ijma' ma yali, memutuskan dengan ijma', dengan konsensus hal-hal berikut ini. Awalan, pertama, inna hadza tafjir amalun ijramiyyun bi ijma'il muslimin, sesungguhnya aksi peledakan ini adalah tindak kriminal dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa dzalika lil asbabil atiyah, dan itu adalah karena sebab-sebab berikut ini. Pertama, awalan, fi hadza tafjir hatkun li hurumatil Islam al-ma'lumah bid-darurah. Dalam aksi peledakan ini merusak kemuliaan Islam, melanggar batasan-batasan Islam yang telah diketahui dengan darurah. Hatkun li hurmatil anfusil ma'sumah, telah merusak kehormatan jiwa-jiwa yang terjaga. Wa hatkun li hurumatil amni wal istiqrar, telah merobek-robek keamanan dan ketentraman. Wa hayatin nas al-aminin al-mutmainnin fi masakinihim wa ma'ayishihim, dan menghapus ketentraman, kedamaian kehidupan manusia di tempat tinggal mereka. Wa ghuduwihim wa rawahihim, pagi dan petang mereka. Wa hatkun lil masalihil ammah, serta merusak fasilitas-fasilitas atau maslahat-maslahat umum. Allati la ghina linnas fi hayatihim anha, yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan mereka. Wa ma absha wa a'zam jarimah min tajarru'in ala hurumatillah wa zulmi ibadihi. Wa ma absha wa a'zam jarimah, dan tidak ada lagi yang lebih besar dan lebih keji dosanya dari orang-orang yang lancang melanggar hukum-hukum Allah, menzalimi hamba-hambanya, wa akhafal muslimin wal muqimina bainahum, dan menimbulkan rasa takut di tengah kaum muslimin dan orang-orang yang bermukim bersama mereka. Fawailun lahu thumma wailun lahu min adabillahi wa niqmatih, maka celakalah pelakunya, karena mereka akan mendapatkan azab Allah dan hukumannya. Wa min da'watin tuhitu bihi, dan dakwah-dakwah, laknat-laknat yang mengikuti mereka. Nas'alullah an yakshifa satrahu wa an yufaddiha amrahu, semoga Allah menyingkap tabir mereka dan membongkar kebobrokan mereka. Kedua, anna an-nafsal ma'suma fi hukmi syariatil Islam, sesungguhnya jiwa-jiwa yang maksum, yang terjaga di dalam hukum syariat Islam, hiya adalah, pertama, kullu muslim, setiap muslim, maka jiwanya terjaga.
Wa kullu man bainahu wa bainal muslimin aman. Dan setiap orang yang sudah ada perjanjian, jaminan antara mereka dengan kaum muslimin. Lalu para ulama membawakan dalil, di sini dibawakan dalil surat An-Nisa ayat 93 tentang hukuman orang yang dengan sengaja membunuh seorang mukmin. Kemudian dilanjutkan, wa qala subhanahu fi haqqi dhimmi fi hukmi qatlil khata'i. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang membunuh seorang kafir dhimmi tanpa sengaja. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun, dan jikalau pembunuhan tersebut terjadi antara kalian dengan orang yang sudah ada perjanjian dengan kalian, fadiyatun musallamatun ila ahlihi, maka kalian wajib menyerahkan tebusan fidyah kepada keluarganya, wa tahriru raqabatin mu'minah, dan membebaskan seorang budak mukminah. An-Nisa ayat 92. Fa idza kana dhimmi alladhi lahu aman idza qutila khata'an fa fihi diya wal kafar. Kalau saja membunuh orang kafir dhimmi yang sudah ada perjanjian dengan orang Islam, membunuhnya tanpa sengaja, misalnya ketabrak di jalan orang kafir itu yang sudah ada perjanjian dengan kaum muslimin, tinggal di negeri kaum muslimin, mati dia tanpa sengaja, kaum muslimin melakukan ketabrak, maka wajib membayar dia dan kafarah. Fa kaifa idza qutila amdan, bagaimana kalau dibunuh dengan sengaja? Fa innal jarimata takunu a'zam, maka dosanya lebih besar lagi. Wal ism yakunu akbar, dosanya adalah lebih besar. Wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man qatala muahidan lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang sudah terikat perjanjian dengannya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lalu kata Hay'ah Kibaril Ulama, fala yajuzu ta'arrudu lil musta'min bi'adha fadlan an qatlih, maka tidak boleh mengganggu, menyakiti orang-orang kafir musta'man lil musta'man fadlan an qatlih, apalagi membunuhnya. Fi mithli hadhihi al-jarimah al-kabira an-naqra, seperti yang terdapat pada aksi-aksi teror, peledakan-peledakan ini. Wa hadha wa'idun syadid liman qatala muahidan, ini adalah ancaman yang keras bagi orang yang membunuh orang kafir muahid. Wa innahu kabiratun minal kabair, itu termasuk dosa besar. Al-mutawa'ad 'alaiha bi'adami dukhulil qatil al-jannah, di mana pelakunya diancam tidak akan masuk surga. Na'udzubillah minal khuzlan. Semoga Allah melindungi kita dari kehinaan. Ketiga, anna hadzal amal al-ijrami yatadammanu anwa'an minal muharramat fil Islam. Bahwasanya tindak kriminal ini, aksi peledakan ini, di dalamnya tercakup perbuatan-perbuatan haram di dalam Islam. Min ghadrin, seperti pengkhianatan, khianah, wa baghin, zalim, wa udwan, tindakan melampaui batas, wa ijram, kriminal, wa atim, perbuatan dosa, wa tarwi'il muslimin wa ghairihim, dan menimbulkan rasa takut untuk kaum muslimin dan lain-lainnya. Kullu hadhihi qabaihun munkarah, seluruhnya ini adalah perbuatan buruk dan mungkar. Ya'baha wa yubghiduha Allah wa rasuluhu wal mu'minun, yang tidak diingini, bahkan dibenci oleh Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Berikutnya, innal majlis, sungguhnya majlis Hay'ah Kibaril Ulama, idh yubayyin tahrima hadzal amal al-ijrami, ketika menjelaskan tentang haramnya perbuatan kriminal ini, fi syara'il mutahhar, dalam syariat yang suci ini, fa innahu yu'linu lil alam, maka majlis memberitahukan, mengumumkan kepada alam, annal Islam, kepada dunia maksudnya, annal Islam bari'un min hadzal amal, bahwa Islam berlepas diri dari perbuatan ini. Wa hakadha kullu muslim yu'min billahi wal yaumil akhir bari'un minhu. Begitu juga setiap muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir berlepas diri dari perbuatan atau aksi tersebut. Wa innama huwa tasarrufun min sahibi fikrin munharif wa aqidatin dhallah. Sesungguhnya aksi tersebut hanyalah perbuatan dari seorang pemilik pemikiran yang menyimpang dan akidah yang sesat.
fahuwa yahmilu ithmahu wa jurmah, dialah yang akan menanggung dosa dan kriminalnya. Fala yuhtasabu amaluhu 'ala al-islam wala 'ala al-muslimin, maka tidak boleh perbuatannya tersebut dihukumi sebagai perbuatan Islam dan kaum muslimin yang lainnya. Al-muhtadin, yang berpetunjuk bihadil Islam, dengan petunjuk Islam. Al-mu'tasimina bil kitabi was sunnah, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Bihablillahil matin. Wa innama huwa mahdu ifsad wa ijram, sesungguhnya aksi tersebut murni perusakan dan tindak kriminal. Ta'bahu syariah wal fitrah, yang tidak sesuai dengan syariat dan fitrah. Walihada ja'at nusus syariah qati'atun bitahrimi, oleh karena itu nas-nas syariah datang tegas mengharamkannya. Muhadziratan min musahabati ahlih, dan mengingatkan kita agar tidak berteman dengan pelaku-pelaku dan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu. Lalu majelis ulama di sana membawakan firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 204 dan 206. Kemudian juga firman Allah di surah Al-Maidah ayat 33. Ini dia secara ringkas fatwa lembaga kibarul ulama, ulama-ulama besar di Arab Saudi, yang mengumumkan kepada dunia bahwa Islam berlepas diri dari perbuatan-perbuatan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan hadis-hadis fatwa ulama tadi serta penjelasan singkat dari saya memberi penerangan kepada kita semuanya bahwa inilah dia jalan yang hak sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan jalan para ulama. Bahwa kita wajib berlepas diri dari perbuatan-perbuatan aksi-aksi teror. Sekalipun aksi teror dengan membunuh diri itu mengatasnamakan jihad, tetapi sesungguhnya itu adalah jihad. Karena jihad di dalam Islam memiliki aturan-aturan yang sudah jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang telah dijelaskan pula oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka. Dan tidak ada yang seperti itu jihad menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan penjelasan para ulama-ulama kita. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silahkan bertanya langsung atau ditulis pertanyaannya dan diajukan ke depan. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah seorang pengendara mobil yang menabrak tanpa sengaja pengendara sepeda motor, lalu pengendara sepeda motor tersebut meninggal, apakah dia termasuk orang yang membunuh? Kalau perbuatannya tanpa sengaja, tentu tidak. Sebab yang dimaksud di ayat itu disebut man qatala mu'minan muta'ammida, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Kalau dia menabraknya dengan sengaja, maka dia termasuk dalam ayat tersebut. Kalau dia melakukannya tanpa sengaja, dan itu bisa saja terjadi di jalan raya, mungkin dia sedang melaju, tiba-tiba sepeda motor itu menyeberang, tertabrak mati. Itu kan tidak sengaja. Nah, dia wajib membayar dia, tetapi insya Allah dia tidak berdosa karena dia melakukan tanpa sengaja. Bagaimana kita menyikapi konflik yang ada di Ambon dulu dan di Aceh? Apakah dibenarkan kita membunuh orang mukmin sedangkan kita sebagai aparat keamanan? Ini berat. Kalau seperti di Aceh itu gerakan Aceh Merdeka ya itu ya. Ya, gerakan itu pembelotan, pemberontakan. Nah, di dalam hadis-hadis ada ditegaskan kalau ada sekelompok yang memberontak kepada pemimpin yang sah, maka memang harus diperangi. Nah, ketika pemerintah memeranginya, mengirim aparat keamanan untuk memeranginya, maka aparat keamanan itu tidak berdosa. Tetapi hendaknya dia berusaha untuk tidak mendahului melakukan misalnya penembakan. Karena bagaimanapun sesama mukmin. Tapi kalau seandainya para pemberontak itu mereka sudah memulainya dan tidak bisa dihentikan pemberontakannya kecuali dengan tindak kekerasan juga, maka itu sudah menjadi kewajiban. Maka itu sudah menjadi kewajiban. Oleh karena itu, sebagai aparat, dia menjalani kewajibannya untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kesatuan.
Dan bagaimanapun aksi-aksi pembelotan terhadap pemimpin yang sah, pemberontakan di mana-mana pasti berakibat tidak baik. Oleh karena itu harus dipadamkan. Oh, mereka akan menegakkan syariat Islam. Kata siapa? Apa betul menegakkan syariat Islam? Kan ini perjuangannya itu. Ataukah hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu? Mau menegakkan syariat Islam tapi malah berlindung kepada negara kafir di Swiss sana. Swiss ya, di mana? Dia mah Swedia. Itu negara kafir, kok bisa mau berlindung ke orang kafir, minta suaka politik perlindungan? Kan aneh. Berjihad kok berlindung kepada orang kafir. Itu tidak benar. Jadi sebagai aparat keamanan, kalau memang ada seperti itu, niatkan Anda menjalankan kewajiban untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Insya Allah, mudah-mudahan Allah akan memberi pahala, kemudian mengampuni kesalahan-kesalahan jika ada terjadi kesalahan-kesalahan. Ustadz, bisakah Ana meminta terjemahan fatwa Hai Akibar ulama tadi agar bisa Ana perbanyak dan sebarkan, karena untuk menjelaskan secara langsung Ana belum mampu. Masih dalam bahasa Arab, saya tidak tahu apakah sudah ada terjemahannya atau belum. Tadi saya terjemahan langsung, saya terjemahkan langsung teksnya. Apa hukumnya bagi petugas negara yang melaksanakan eksekusi hukuman mati bagi teroris? Contoh juru tembak Amrozi. Tidak apa-apa, mereka menjalankan kewajiban mereka. Karena memang pelaku aksi teror itu berdasarkan firman Allah di surah Al-Maidah, hukumannya adalah hukuman mati. Innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Kata Allah tabaraka wa taala, innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Perbuatan ini memerangi Allah dan Rasulnya karena bertentangan dengan hadis-hadis tadi, dengan ayat-ayat. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan membuat kerusakan di muka bumi. Itu telah membuat kerusakan di muka bumi. An yuqattalu, dibunuh. Au yusallabu, hukumannya dibunuh atau disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilaf, atau dipotong kaki tangannya dengan berbeda. Kalau dipotong tangan kanannya, dipotong kaki kirinya, dan begitu seterusnya. Au yunfau minal ard, atau diasingkan, dilenyapkan, atau dihukum mati juga. Cara pelaksanaannya yang berbeda. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itulah kehinaan untuk mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun 'adzim, dan bagi mereka azab yang pedih di hari kiamat. Itu kalau mereka tidak bertobat sebelum mati. Kalau bertobat sebelum mati, at-taibu minadz dzambi, orang yang bertobat dari dosanya, kata Nabi, la dzambalah, tidak ada dosanya. Kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak ada dosanya. Pak Ustadz, apakah kalau membunuh orang kafir juga dilaknat Allah dan juga diharamkan surga? Saya sudah dari tadi membaca hadis-hadisnya, belum mengerti juga. Membunuh orang kafir, kalau benar-benar di medan jihad, di medan perang jihad yang sesuai dengan kaedah-kaedah jihad Islam yang benar, maka itu adalah jalan pintas untuk masuk surga. Jalan pintas untuk masuk surga. Tetapi kalau membunuh orang kafir, tadi hadis-hadisnya sudah saya bacakan. Orang kafir kalau dia sudah ada perjanjian dengan orang Islam yang tinggal bersama kaum muslimin di negeri kaum muslimin, berarti dia sudah mematuhi peraturan-peraturan di negeri ini. Mereka punya paspor, punya KTP, tentu dia sudah memenuhi perjanjian-perjanjian itu. Itu maksudnya kafir musta'man, yang telah dijamin keamanannya, atau muahid, kafir yang sudah terikat perjanjian, atau kafir zimmi. Maka orang yang seperti ini tidak boleh dibunuh. Kalau dibunuh, maka pelakunya dilaknat oleh Allah, malaikat, dan seluruh manusia, berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Ya, jadi orang kafir itu ada dua, kafir harbi, orang yang berperang dengan orang Islam, dan ada yang tidak. Nah, itu dia, ada kafir musta'man dan segala macamnya. Jadi jangan pula nanti salah paham pula. Masa kata Ustaz itu kalau membunuh orang kafir dilaknat, dan jelas kafirnya. Berarti bisa jadi orang ini terlambat datang, atau ketika saya bacakan hadis-hadisnya tadi dia tidak mendengar,
Atau kurang paham, maka sekarang kita jelaskan lagi. Yang dimaksud membunuh orang kafir yang sudah terikat perjanjian dengan orang Islam. Tadi juga saya sudah bacakan penjelasan Asy-Syaukani, Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya, para ulama-ulama kita. Allahu a'lam bis-shawab. Bagaimana perang Jamal atau Siffin, perang muslim dengan muslim antara Ali dan Aisyah? Adapun peristiwa yang terjadi di antara para sahabat seperti perang Jamal antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anha, atau perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, maka itu sesuatu yang telah berlalu. Kita tidak hadir di masa itu, tidak tahu secara pasti apa sebab musababnya, maka tidak ada hak kita untuk menjadi hakim lalu memutuskan ini benar dan ini salah. Kita wajib menahan diri. Pertama, kita meyakini para sahabat itu adalah adil, terpercaya, tetapi mereka juga manusia yang juga salah. Namun kesalahannya itu larut dalam samudra kebaikan dan perjuangan serta pengorbanan dan jihad mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar di antara mereka akan mendapatkan pahala 2. Yang salah mendapatkan 1 pahala, diampuni dosanya. Karena mereka berijtihad dan mereka ahli ijtihad. Mereka adalah para ulama, ilmuwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahada al-hakimu fa asabu falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim, pemimpin, dia berijtihad lalu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia keliru, dia mendapatkan 1 pahala. Jadi mereka yang benar tentunya menurut mayoritas ulama itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah dia berijtihad, dia keliru dalam hal itu dan dia mendapatkan 1 pahala. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, dia adalah As-Siddiqah binti Siddiq, wanita Siddiq, putra dari seorang pria Siddiq, yang kesucian dirinya langsung Al-Quran menyatakannya di dalam surat An-Nur. Maka tidak boleh kita merendahkan, melecehkan beliau, karena beliau adalah ibu kita Ummul Mukminin. Dan beliau menyadari kesalahannya. Ketika perang Jamal itu, teringatlah beliau hadis Nabi. Lalu sadarlah bahwa yang dimaksud hadis Nabi itu adalah beliau, dan beliau menangis, menyesali kesalahannya. Lalu akhirnya intinya peperangan itu berhenti setelah onta yang ditunggangi oleh Ummul Mukminin Aisyah itu berhasil dilumpuhkan sehingga terduduk, maka berhentilah perang ketika itu. Ketika itu Ali bin Abi Thalib melihat pusat peperangan itu berkecamuk di sekitar onta itu. Kenapa? Karena ada orang-orang Khawarij, orang-orang munafikin berusaha membunuh Aisyah radhiyallahu anha. Mereka sengaja menyerang Aisyah. Sampai-sampai Aisyah berteriak ketika itu mengingatkan kaum muslimin yang menyerangnya. Saya adalah ibu kalian, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita. Tapi mereka berusaha juga untuk menyerang dengan pedang, tombak dan panah mereka. Sehingga akhirnya Urwah, Abdullah bin Zubair, Urwah, semuanya berperang membela bibinya itu. Satu persatu nyawa, satu persatu berjatuhan orang di hadapan onta itu. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib melihat kalau onta itu sudah berhenti peperangan. Lalu dia perintahkan beberapa orang pasukannya untuk membuat onta itu duduk. Akhirnya onta itu pun terduduk, berhenti peperangan. Lalu Ali bin Abi Thalib pun mengantar Aisyah, memerintahkan pasukannya mengawal Aisyah untuk diantar sampai pulang kembali ke kota Madinah, dan tetap dimuliakan, dihormati. Jadi waktu itu hanya ada kesalahpahaman, kemudian dipicu oleh orang-orang munafikin. Jadi perang Jamal itu, malam itu mereka sudah berdamai.
Sampai-sampai pasukan Aisyah dan pasukan Ali sholat di belakang satu imam. Sudah terjadi perdamaian. Nah, orang-orang munafikin, kaum pemberontak itu tidak ingin ada perdamaian di tengah umat Islam. Malam itu ketika mereka tidur, mereka bagi dua kelompok. Yang satu kelompok menyusup ke pasukan Aisyah radhiyallahu anha, seolah-olah mereka itu pasukan Ali, memakai pakaian atau identitas ciri khas pasukan Ali. Lalu dibunuhnya malam itu orang ketika tidur itu pasukan Aisyah. Sekelompok lagi menyusup ke perkemahan prajurit Ali bin Abi Thalib, menyamar sebagai pasukan Aisyah. Lalu mereka bunuh pula. Orang sedang tidur, gelap gulita, diserang, tentu mereka membela diri. Ketika dia lihat itu adalah pasukan Ali, begitu juga sebaliknya melihat itu adalah pasukan Aisyah, langsung berkobar peperangan yang dahsyat. Jadi bukan mereka sebenarnya ingin berperang, mereka melakukan itu tanpa sengaja. Karena dipicu oleh oleh musuh dalam selimut. Jadi berbeda ya. Jadi kasus-kasus sejarah itu perlu diteliti, dipelajari secara mendetail sehingga kita tahu betul apa sebenarnya dan bagaimana keadaan di sana. Ada orang yang mengatakan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma adalah perang muslim antara muslim dan kafir. Itu jelas keliru. Kalau dia mengatakan perang antara muslim dan kafir, berarti dia mengkafirkan Muawiyah. Dan itu hanya ada dalam pemahaman Syiah. Karena Syiah Rafidhah mengkafirkan seluruh sahabat kecuali Ahlul Bait. Kemudian Salman Al-Farisi, Abu Dzar, dan sedikit sahabat saja. Yang lainnya mereka kafirkan. Oleh karena itu Muawiyah pun mereka anggap kafir karena melawan Ali bin Abi Thalib. Dan tidak diragukan lagi pemikiran yang diusung oleh orang yang dianggap ulama di kampung itu adalah pemikiran Syiah. Jadi tidak boleh kita mengkafirkan sahabat. Mengkafirkan muslim biasa saja tidak boleh, apalagi mengkafirkan sahabat Nabi. Nah, ini harus kita koreksi dan kita luruskan, karena Muawiyah itu adalah katibul wahyi, pencatat dan penulis wahyu Nabi. Sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak keutamaan-keutamaannya disebutkan di dalam hadis-hadis. Jadi salah satu bukti bahwa beliau ini seorang yang utama dan terpercaya, beliau itu sudah memimpin negeri Syam mulai dari masa Abu Bakar, Umar sampai Utsman. 3 periode khalifah dia dipercaya untuk memimpin negeri Syam. Ini pertanda Abu Bakar percaya kepada dia. Pertanda Umar, Utsman percaya kepada dia. Nah, itu sebuah rekomendasi, tazkiyah untuk beliau. Dan sebelumnya Rasulullah pun telah mempercayai beliau untuk menulis wahyu. Berarti beliau adalah orang yang terpercaya. Jadi itu jelas perkataan yang batil, salah, keliru, berseberangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai di sini pengajian kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.